Podcast Talk Cinema 21, Love, Care, and Share. Halo Sobat Cinema 21, selamat datang di Podcast Talk Cinema 21. Saya Arfan Kurniawan, Saya Angel. kami dari Service and Customer Relation. Nah, saat ini kita mau bahas apa sih, Angel? Saat ini kita membahas tentang core values 4P di dalam teori manajemen. Nah, kita juga sudah kedatangan narasumber yang menginspirasi kita semua. Tentunya yang aktif dibilang ini, Angel. Tuh, Siapa, Angel? adalah Pak Riki Samsudi. Oke, nah ini kita sudah kedatangan Pak Riki, Angel. Kita langsung mulai nih Pak di pembahasannya. Pertama, mari kita bahas secara holistik ya Pak. Apa sih yang dimaksud dengan core values 4P dalam teori manajemen dan kenapa sih Pak kita perlu mempelajarinya? Oke, makasih sebelumnya Mas Ervan, Mbak Angel, dan juga teman-teman. Gini, kalau kita bicara mengenai core value 4P ya dalam teori manajemen, kita mesti tahu dulu nih ya, apa itu sebenarnya teori manajemen ya. Karena dalam teori manajemen itu sebenarnya ada banyak ilmunya ya, nggak hanya 4P, 5C ya, one team, one spirit, tapi itu ada hal lainnya yang perlu kita ketahui. Ini bukan sekedar jargon biasa ya, ini bukan sekedar hanya satu teori itu yang ditulis berdasarkan imajinasi, tapi ini benar-benar tuh dari pengalaman, dari benar-benar apa yang sudah terjadi, yang dialami oleh Cinema 21 dari awal sampai sekarang. Ini berarti Panjang, prosesnya panjang. Ini proses puluhan tahun. Wah, Ya, sehingga teori ini nih sebenarnya terbukti, it's proven gitu. Nah, makanya perlu teman-teman ketahui semua ya, Ervan dan juga Angel, bahwa kalau kita bisa memahami, mengerti mengenai teori manajemen ini, ya kita akan bisa punya satu karir yang bagus, kita juga akan nanti bisa punya value yang tinggi terhadap diri kita, dan bagaimana nanti kita cara memanage orang. Seperti itu ya. Oke, jadi gini nih, cerita dulu ya. Oke, boleh Pak. Kita cerita, mau berbagi sini, formnya di sini Pak. Siap. Nah, jadi gini, teori manajemen adalah sebenarnya yang tadi kita sebut ya, ini adalah benar-benar real pengalaman dari Pak Dodi langsung. Ya, kita tahu Pak Dodi kan salah satu direksi kita. Betul. Ya. Nah, jadi Pak Dodi itu bekerja di 21 itu sudah hampir 30 tahun juga. Ya, belum lahir saya Pak. Nah, makanya, apalagi Angel kan, sudah hampir 30 tahun. Jadi asam garam, pengalaman, suka duka yang dialami beliau dari awal merintis karir sampai di posisi sebagai direksi di 21, nah inilah yang dituangkan ke dalam teori manajemen. Ya, jadi mulai itu dari Pak Dodi selesai SMA di Jakarta, di Indonesia, kemudian beliau kan studi ke Amerika. Ya. Nah, di Amerika itu Pak Dodi juga sama, sambil bekerja juga, mulai juga dari daily worker, gitu. Kerjanya pun di kampus, di sela-sela istirahat, ya sela-sela mungkin lagi off, kerja di kampus. Jadi Kemudian, nggak hanya kuliah ya Pak? Oh, hanya kuliah. Jadi pengalaman di bener-bener tuh dirintis tuh dari beliau tuh usia muda banget, gitu. Jadi dari mungkin pemahamannya belum banyak, sampai akhirnya terus bergulir, akhirnya sampai bisa jadi seperti sekarang. Ya, nah jadi kerja juga kemudian kerja di restoran fast food, ya sampai akhirnya terus itu dipercaya sama bosnya, mulai dikasih kepercayaan. Nah terus Pak Dodi juga bekerja sebagai US representatif dari Cinema 21. Jadi itu yang masukin alat-alat sound system, alat-alat yang kita kenal itu namanya Dolby, itu Pak Dodi yang supply dari Amerika ke sini buat nanti disalurkan ke bioskop-bioskop kita. Seperti itu. Nah, jadi kan dalam nanti merintis yang tadi dari awal sampai jadi bisa beli-beli barang di Amerika, kemudian dimasukin ke Indonesia, sampai beliau kemudian akhirnya dipanggil pulang sama owner kita, sama Pak Beni. Pulang ke sini disuruh pegang, kita punya F&B. Dulu tuh namanya kantin. Wah, kantin. Nah, udah kayak sekolah saya. Kalau kantin kan, kalau kan konsepnya kita tahu dong, kantin jualnya apa sih? Dan memang itulah kenyataannya. Kita jualnya tuh makanan-makanan tradisional. Kita jual tahu, kita jual risol,
Ya, kita jual pastel, kita jual kue-kue basah, kita jual minuman Tetra Pak, kita jual minuman botol. Jadi benar-benar tuh kayak kantin. Itu zaman dulu. Tahun sekitar 89, 90, 91 kantin. Nah, cuma dengan masuknya Pak Dodi, ya kemudian beliau juga karena sekolah di Amerika melihat industri perfilman di sana, di Hollywood itu ya. Kemudian beliau mentransformasi si kantin 21 atau kantin 21 itu menjadi cafe 21. Ya jadi mulai itu naik level. Jadi produknya yang tadi tradisional, yang bagus itu kita pertahankan, tapi yang kurang itu kita ganti. Nah mulailah di situ kita masukin tuh namanya hotdog, kita masukin tuh namanya cappuccino, kita masukin tuh lagi yang namanya nachos. Sampai akhirnya sekarang tuh kita punya berbagai macam varian produk F&B kan tuh yang kita jual sampai sekarang. Ya, nah jadi ini makanya kenapa dengan pengalaman sekian lama itu akhirnya Pak Dodi itu menuangkan dalam teori manajemen itu. Ya, jadi kalau kita mau punya karir dalam bekerja di 21 dan ingin nanti menjadi pemimpin yang hebat. Nah, jadi apa yang sudah dialami oleh Pak Dodi dan dituangkan ya dalam pengelolaan bisnis F&B-nya. Nah, kita tuh perlu sekali yang namanya memahami namanya si teori manajemen ini. Nah, makanya kita tuangkan dalam beberapa yang namanya ada core value, ada 4P, ada 5C, ya ada one team, one spirit, one goal, ada meritokrasi dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah kenapa tuh kita sebut namanya teori manajemen. Panjang ternyata ya. Ini bukan hanya teori, tapi praktikal juga. Ya. Ada pembuktiannya. Wah, ini memang cocok untuk kita pelajari nih, Angel. Oke, Pak, tadi kita bahas secara general, holistik. Nah, kita langsung bahas secara detailnya nih, Pak. Dari poin 1 sampai poin terakhir. Nah, kita coba untuk ke poin pertama dulu nih, Pak. Yang pertama dia namanya purpose. Apa sih yang dimaksud dengan purpose? Mengapa sih kita kalau bekerja itu harus memiliki purpose, Pak? Dan bagaimana cara kita nih menerapkan purpose dalam pekerjaan kita? Baik, oke. Ya, jadi purpose kita core value 4P. P yang pertama itu adalah purpose. Ya, purpose itu bahasa Indonesianya adalah tujuan. Oke. Jadi gini, kita setiap manusia itu pasti sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari sadar dan tidak sadar dia pasti sebenarnya sudah punya tujuan. Ya, kita tidur malam, kita bangun pagi, kita tahu bahwa hari ini kita harus pergi bekerja. Itu sebenarnya tujuan. Ya, sadar dan tidak sadar sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita tuh nggak bisa membuat tujuan kita itu menjadi lebih jelas. Ya kita hanya menjalani seolah-olah ini hanya rutinitas. Ya padahal di balik itu tujuan kan satu arah yang ingin kita capai. Ya itu harus kita set, itu harus kita tentukan. Harus kita bagi gitu. Kita mau jadi apa? Ya bikin planningnya. Ya, jadi kalau bicara mengenai purpose itu sebenarnya dalam konteks kita di 21 itu kita bicara mengenai landasan. Itu kita bicara mengenai fondasi. Ya, karena kan tujuan kan. Nah, berarti kita harus menyiapkan nih segala macam landasannya. Kita bikin dulu tuh strukturnya. Harus clear, harus jelas. Tujuannya nih, Angel nih. Nggak nyasar kan kalau ke kantor ya? Jangan. Kita kan hari ini kan, pasti kita bikin podcast ini kan pasti kan ada purpose-nya. Oh iya, bener nggak? Ada tujuannya nggak? Ada. Itu pertama yang harus dirumusin tuh, Pak. Makanya jadi fondasi banget ya, Pak. Ya. Jadi kalau kita mau bekerja di Cinema 21 harus punya tujuan ya, Pak? Betul, harus punya tujuan. Ya, jadi kita harus set tujuan itu. Kita harus bikin itu sejelas-jelasnya, karena ini adalah landasan kita. Jadi gini, supaya gampang dimengerti ya. Ibaratnya kita mau bangun namanya satu airport. Itu kan landasan buat pesawat terbang ya, baik dia mendarat ataupun dia take off. Ya, kita bayangin kalau landasan itu tidak kuat, apakah pesawat itu yang membawa ratusan penumpang itu apakah bisa nanti dia landing dan take off dengan selamat? Atau enggak? Ya, makanya kita harus bikin tujuan itu sejelas-jelasnya karena ini adalah landasan kita. Gitu. Ya, jadi set purpose kita ya dengan sejelas-jelasnya.
nggak usah malu, nggak usah khawatir. Saya mau jadi manajer dalam waktu 1 tahun. Bikin goalsnya. Ya, saya mau jadi area manager dalam 1 tahun berikutnya. Bikin yang jelas. Mau jadi RM, set purpose-nya. Singkat aja Pak ya. Sikat aja, tapi memang ini harus dibikin jelas. Ya, dan ada caranya. Nah, ini yang kadang-kadang yang kita nggak tahu nih. Bangun, tidur tadi, mau kerja, berangkat begitu aja, ya menjalani rutinitas, tapi kita nggak pakai cara. Akhirnya, karir kita tuh mentok. 5 tahun masih jadi kasir, 10 tahun tetap jadi kasir. Begitu. Nah, ini kenapa bisa begitu? Karena nggak dilakukan dengan cara yang tepat. Tidak ada pengelolaannya. Sehingga karirnya jadinya mandek. Hanya di situ-situ aja ya. Hanya di situ-situ aja. Betul. Ya, jadi set purpose dengan sejelas-jelasnya karena ini adalah landasan kita. Oke. Berarti sebenarnya kalau misalnya kita punya purpose, punya tujuan, set goals, itu sebenarnya kesempatan kita untuk perluas kapasitas ya Kak. Jadi mempersiapkan diri untuk menjadi punya landasan yang kuat. Betul Ya. sekali. Kita lanjut ya Pak. Ya. Setelah kita memiliki purpose, kita tentu memiliki passion nih Pak. Nah, kalau dari Pak Riki, apa sih yang dimaksud dengan passion? Kenapa kita harus memiliki passion dalam bekerja dan cara menggali, menemukan passion kita dalam bekerja itu gimana nih Pak? Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai passion, ya berarti kan itu kita bicara mengenai sesuatu yang kita suka. Ya, sesuatu yang kita suka itu pasti keluarnya tuh dari dalam diri kita, dari hati kita. Ya biasanya gitu juga sih Pak. Ya. Saya kalau melakukan sesuatu, kalau suka, lancar aja Pak. Betul. Dan tidak mengenal waktu. Nah, Ya. betul. Dan nggak mengenal waktu. Nah, makanya dalam konteks kita bekerja, itu kita juga bisa melihat gitu loh, apakah pekerjaan yang kita jalani ini sesuai nggak sih dengan kesukaan kita, sesuai nggak sih dengan passionnya kita, ini sesuai nggak dengan hati gue gitu. Karena kalau kita nggak sesuai dengan passion kita muncul tuh rasa yang namanya apa? Rasa jenuh. Muncul yang namanya rasa apa lagi? Rasa males, rasa nggak mau berkembang. Itu kenapa? Ya karena nggak ada kesukaan, nggak ada passion, akhirnya jadi bosen. Nggak sepenuh hati. Nggak sepenuh hati. Jadi orang bilang bekerja pakai hati. Ya benar, bekerja pakai hati. Nah jadi bagaimana kita bisa menemukan satu pekerjaan yang pakai hati kita? Ya, nah ini yang nggak gampang sebenarnya. Ya kita harus benar-benar bisa memahami dulu pekerjaan kita. Ya kita menjalani dan kita nanti kembali lagi ke P yang pertama tuh, ke purpose kita. Gitu. Jadi antara purpose sama passion itu saling berhubungan, ada kolerasinya. Ya, jadi pastikan dalam kita menjalani pekerjaan kita bekerja tuh dengan memakai hati kita. Ya, memakai hati kita. Karena kalau udah pakai hati tuh semuanya pasti segala macam kendala, sebagai apapun halangannya itu pasti bisa kita apapun rintangannya, seberat apapun beban itu pasti bisa dilalui. Ini kalau kita punya passion yang jelas. Nah selanjutnya ya, kita kan tadi sudah bahas terkait dengan purpose, kemudian yang kedua passion. Nah yang ketiga nih Pak, ada namanya profesional. Nah menurut Pak Riki nih bagaimana cara kita sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai staff di Sigma 21 ini agar menjadi orang yang profesional Pak? Ya, oke. Nah bicara kalau mengenai tadi purpose, ya passion, ya sekarang kita masuk ke profesional. Nah ini adalah suatu pekerjaan tuh yang kita jalani, itu kita benar-benar harus bisa tahu ya seberapa kemajuan ya sebagai pekerja ya dengan berdasarkan berbasis data. Data Ya, berbagai ya kita harus menguasai pekerjaan kita. Ya, nah menguasai pekerjaan kita, otomatis kan kita harus tahu data-datanya tuh apa. Pekerjaan kita tuh apa aja sih? Sebagai kasir contoh, kita mesti tahu dong apa misalnya target yang diberikan sama atasan kita. Contohnya apa tuh Pak? Contohnya misalnya kita diberikan target harus jual popcorn Milo, ya itu misalnya 1 bulan 500 contohnya. Nah itu kita harus tahu tuh, oh gimana kemudian kita melihat bulan lalu itu saya capai berapa sih? Ya, bulan ini kita capai berapa? Itu kenaikannya udah berapa persen? Nah, inilah yang disebut kita kerja tuh pakai data. Jadi terukur ya. Jadi terukur. Jadi kita tahu bahwa
oh saya harus naikkan 5%, saya harus naikkan targetnya lagi nih 10%, begitu. Ya, jadi kalau kita bekerja secara profesional itu udah otomatis segala macam data nanti itu akan kita gunakan supaya apa? Supaya nanti kita tahu di sini masih kurang, saya harus naikkan sekian dan seterusnya. Seperti itu. Ternyata data itu penting banget ya untuk mengukur tingkat kemampuan kita ya Pak. Betul. Kita menjadi orang yang profesional. Iya. Okay. Ya kadang-kadang kita kerja kan gitu, ya udah yang seperti tadi kita bicara di depan tuh, kita datang ya udah absen, ya kemudian kita kerja. Nah karena kita udah itu kerjanya ogah-ogahan karena kita nggak sepenuh hati, udah gitu ditambah lagi kita nggak punya data, kita nggak tahu hari ini saya mesti jual apa sih, saya mesti naikin berapa sih. Nanti manajernya pun nggak memberikan arahan, udah semakin kita tuh jadi seperti kayak lost control, lost direction. Ya gimana kita mau maju? Kehilangan arah. Kehilangan arah. Kaitan banget ya. Dari 4P ini baru kita bahas 3P nih. Yang keempat nih Pak. Yang keempat. Yaitu pray. Nah kalau secara umum itu kan pray artinya berdoa. Tapi kalau menurut Pak Riki dari Core Values 4P, makna yang tepat untuk pray ini apa sih Pak? Dan cara menerapkan pray dalam pekerjaan kita itu gimana? Tadi kita sudah bahas P1, ya purpose. Kedua P2, passion. P yang ketiga kita profesional. Nah kalau ini semua berjalan, ya kita sampai ke P yang keempat. Ya. Nah kalau kita jalankan 1, 2, 3, itu karir kita tuh udah pasti tuh sudah mulai naik ke atas. Nah tinggal bagaimana saat kita di posisi atas, ya kita tuh bisa berbagi. Tadi jargonnya kita apa? Love, care, and share. Jadi di P4 itu kita harus bisa sharing. Kita harus bisa ngajarin. Ya, kita harus bisa regenerasi, kita harus bisa developing people to a better person. Jadi kalau kita udah jadi orang yang profesional nih tadi Pak, kita nggak boleh pelit ilmu ya Pak? Benar sekali. Ya, ada orang tuh yang benar-benar tuh apa-apa, wah gua nggak mau ajarin dong. Karena kenapa? Karena takut posisinya itu mungkin direbut. Dia digantikan oleh orang lain. Tapi true leader itu adalah is all about share. Dia akan ngajarin, dia akan pelit-pelit sama ilmu karena dia mau membantu orang lain supaya kehidupan orang itu juga bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, ini adalah makna dari doa yang diminta oleh Tuhan. Itu apa sih? Membantu sesama. Bantulah sesamamu. Makanya kenapa kita sebut pray? Jadi enggak cuma hanya doa. Pasti harus ada action dari kita. Nah, bantu rekan kita, bantu anak buah kita, bantu customer kita, bantu pimpinan kita. Nah, itulah makna dari namanya P yang keempat, pray. Sangat menginspirasi banget Angel ya. Ternyata pray maknanya sedalam itu ya. Iya, jadi bukan hanya berdoa aja Angel, tapi ada actionnya juga Angel. Ternyata jargon kita nih. Oh dari situ Angel ya. Kita sudah di akhir podcast kita nih Pak ya. Jadi terima kasih buat Pak Riki atas sharing and caring-nya. Nah ini lagi nih. Ini Pak Riki datang sini, ini udah menerapkan 4P yang terakhir juga nih. Yaitu pray ya. Sharing and caring kepada kita semua pada podcast Talk Cinema 21 kali ini. Nah, semoga kita dapat memahami dan mengimplementasikan core values 4P dalam pekerjaan kita. Nah, terakhir nih Pak, untuk menutup podcast kita kali ini, pasti ditutup dengan jargon? Oke, jargon lagi lah ya. Podcast Talk Cinema 21, Love, Care, and Share. Sampai jumpa pada podcast Talk Cinema 21. Bye.